Pesannya di depan ya. Duduk. Duduk. Duduk yang kursi. Di sini laptopnya. Dijadikan tumbal. Gak ada pertanyaan? Sudah bisa? Apa? Yang mana? Bagian apa? Gagal? Ada gagalnya? Gagal apa berhasil? Terus nggak bisanya? Yang nggak pahamnya bagian mananya? Kode yang mana atau yang mana? Ditunggu sambil nyiapkan ini. Ada yang punya konverternya? Tarik urunan satu kelas dulu. Ada berapa sih satu kelas? Ayo. Tambah lama tambah mahal loh. Iya, belinya naik dulu harganya berapa gitu. Dulu harganya 30, terus jadi 40, 45. Tambah lama tambah mahal. Mending beli secepatnya. Jual sampai temen. Komputernya. Iya. Ngomong ini kenapa kok muncul merah gini Pak, tapi jalan. CI model itu nggak kenal. CI model itu nggak kenal. Tapi semuanya itu yang CI, CI model kan. Sekarang view, masalah nggak view? Enggak kan? Nggak masalah kan? Sama. Masalah? Iya. Padahal nggak ada apa-apanya. Padahal jalan normal kalau dijalankan di. Ini bukan view, ini kan controller. View-nya. Nggak apa-apa kan? Iya tadi loh, CI model, CI controller itu dia nggak nemu filenya. Kenapa? Karena CI controller, CI model letaknya di mana? Di installernya coordinator sistem, folder sistem. Sampai cari di situ ada nanti nemu. Controller itu isinya apa? Itu enggak apa-apa. Kan ada, coba dicari sistem di dalamnya CI controller. Ya kok CI controller? Sistem CI controller di dalamnya sistem. Mana yuk? Modelnya atau dibuka isinya apa? Nama kelasnya apa? Nama kelasnya atas. Nah itu CI controller ya. Nah itu kan diletakkan di file lain, makanya dia nggak nemu kan gitu kan. Jadi kalau misalnya di dalamnya itu filenya itu nggak muncul merah. Tapi kalau meskipun loading terus muncul gini dibiarkan nggak apa? Tidak apa. Masuk ke Google Meet ya, sudah saya share di meetingnya, link meetingnya di grup. Dan barusan tadi saya tawarkan, kalau sampai di hari Selasa ini nggak ada kelas lain, cuma ada kelas saya, bisa masuk bareng-bareng gitu ya, jadi nggak gantian, tapi bareng-bareng. Cuma satunya mungkin di lab 1, satunya di sini. Gitu. Gantiannya adalah yang dilukir bukan siapa yang duluan, terus siapa yang belakangan, tapi siapa yang di sini, siapa yang di sana.
Minggu ini siapa di sini, siapa di sana, minggu depannya siapa yang di sini, siapa di sana, gitu ya. Silakan dirundingkan, gitu apa enggak? Biar mungkin kita bisa pakai waktu lebih banyak. Soalnya habis ini juga masih ada kelas semester 1, dan semester 1 itu jam setengah 11 ya, habisnya ini. Jadi setelah jam setengah 11 ya waktunya harus ganti gitu. Kalau misalnya nanti bisa digabung di jam yang sama, mungkin semester 1 saya majukan jadi jam setengah 10 gitu. Ya. Jadi kita punya waktu tambahan setengah jam. Boleh pakai yang online, boleh pakai yang offline, terserah Anda. Kalau ini laptopnya temen, Anda punyanya file yang online, pakai yang online nggak apa-apa kayak kelas sebelumnya. Kalau pakai offline, nah di sini ada nggak file-filenya? Sudah siap atau belum? Saya nggak tahu. Ya, pakai blog boleh atau pakai hosting sendiri boleh kan? Saya bilang gitu ya. Sebentar lagi UTS disiapkan. Kita cari lagi materi-materi sebelumnya. Kita tesnya isi. Mungkin bareng. Kelas A, kelas B, kelas C bareng. Satu waktu. Tapi ngerjakannya mungkin online. Atau pakai cara yang tadi juga boleh. Pakai V bukan F. Server pakai V. Gabung ke Google Meet, Mas. Gabung ke Google Meet-nya biar bisa ditampilkan layarnya Anda. Meet.google.com terus nanti dimasukkan kodenya itu. Kode yang ada di situ. WPR apa itu. Meet bukan Google lagi. Meet.google.com. Ini kalau sudah ditampilkan layarnya keseluruhan, dibantu ya teman-teman.
Begitu mang. Dipresentasikan. Di-mute. Di-mute laptopnya, bukan di-mute. Ya, laptopnya. Dipencet itu dulu, baru ditutup lagi. Dipencet dulu. Di-mute, Mas, di-mute. Mic-nya juga dimatikan. Ngomongin, Mas. Ini loh. Yellow itu Mas, yellow kan. Tuh layar. Dipilih, layar dipilih. Mic-nya dimatikan. Gitu ya. Mic-nya dimatikan. Oke. Kecil sekali layarnya. Buka surprise dulu. Ya terserah. Ini Anda.
Ya, buka file manajernya, dibuka lokasinya, coordinatornya. Lihat di controllernya ada apa? Lihat di controllernya ada apa? Baru ada welcome ya. Kita buat controller baru. Buat controller baru. Buat controller baru. Mungkin browsernya dibesarkan Mas, di zoom browsernya. 150 coba. Browsernya. Itu teman-teman tuh, teman-teman. Ya. Kurang. Ya. Ya kelihatan teman-teman. Iya, buat file baru. Apa namanya? User. Salah apa betul? Di atasnya ditulis apa? Textpad. Sudah buat, Mas? Yang lain juga lah ya. Kok bisa diketik biar sampean apa? Copy paste terus nggak apa-apa. Copy, ketik. Diketik. Jadi Mas Arya juga gitu, diketik langsung hafal. Kelihatan ya?
Dilakukan lah ya yang lain ya, jangan dilihat lah ya. Terus buat kelas namanya apa? Buat kelas namanya? Nama kelasnya? Nama kelasnya? Kenapa user? Oke. Pakai S. Bukan gitu. Oh, jadi tahu cara nulisnya gimana? Kalau paste enggak tahu. Kita buat fungsi namanya apa? Tadi kelas B tadi juga enggak jawab. Kita buat fungsi namanya? Namanya. Kenapa indeks? Apa yang dibuka? Indeksnya dibuka ya muncul indeks ya benar. Default tadi dari web. Jadi sampai buka web ini munculnya indeks. Saya buka google.com yang buka indeks. Default dari? Kalau jawaban dari Anda seperti itu belum betul ya di UTS. Hah? Di controller? Di controller? Di controller? User. Yang ngomong user tapi nggak keras tadi. Ya, kita buat fungsi indeks supaya indeks ini dibuka secara default oleh controller user. Di dalamnya kita mau buka view namanya registrasi. Nama view-nya registrasi. Gimana caranya? Agak besar mas, layarnya mas, kelihatan atasnya terlalu sempit. Enggak layarnya, dibesarkan itu. Layarnya itu, user dari PHP itu. Nah, saya biar bisa ngecek apa ada errornya. Sudah benar kayaknya. Teman-teman yang lain juga ya, usahakan diketik ya, jangan copy paste biar hafal.
Ayo, nama view-nya siapa? Ayo. Welcome to sekarang. Ya, habis ini buat. Apa? Justru habis ini buat. Ya, habis ini dibuat view-nya. Silakan dibuat view-nya. Ingat dong. Belum di-save loh itu. Belum di-save loh itu. Belum di-save loh itu. Ya. Mau buat apa, Mas? Registrasi Di controller. di controller. Padahal Anda membuat. Tadi ada yang load apa? Load, load. View. Berarti membuat. View. Nah. Oke. Oh, belum ada apa-apanya, Mas. Masih open. Ya diupload ya, yang offline tadi diupload. Tolong temannya siapa bisa bantu upload kan? Yang pegang laptopnya, Mas. Siapa namanya, Mas? Siapa namanya, Mas? Mas Rifki. Ini ada yang bisa bantu ngupload kan? Saya butuh ini apa? File untuk bootstrapnya. Bootstrapnya terus header footer yang sudah dipisah itu. Saya butuh itu biar jadi kalau belum ada bootstrap ya bootstrapnya dimasukkan. Kalau sudah bootstrapnya terus apa? File header sama footer yang kemarin sudah dipisah itu bisa dipakai lagi. Nanti filenya tadi kan registrasi itu cuma isinya, nanti footer sama headernya ngambil dari yang sebelumnya. Berarti minggu depan kita buat helper. Helper apa library ya? Enaknya apa ya? Apa? Nah, iya makanya di upload bootstrapnya terus file header sama footernya. Wis punya temennya enggak apa-apa wis kalau dia belum buat. Biar kita nggak mulai dari awal. Itu ada tugasnya loh ya, buat file yang terpisah itu ada tugasnya. Di praktikum berapa itu? Saya tidak ingat. Sambil nunggu, ada yang tanya-tanya? Enggak? Ayo. Kita tanya-tanya. Sudah bisa semua, tak? Gak apa-apa, kayak tadi ada yang tanya masalah itu CI controller sama CI model. Ini tanya yang lain, silakan. Ya, folder asetnya. Bisa nggak langsung foldernya dimasukkan?
Kayaknya nggak bisa deh, harus dimasukkan di zip atau ya di zip dulu baru ya baru nanti diekstrak. Nggak tahu lagi kalau bisa ya. Saya kalau nggak salah sudah nyoba nggak bisa. Ada beberapa hosting yang bisa. Folder langsung dimasukkan tuh ada yang bisa. Tapi yang server rumahan nggak bisa. Iya, diarchivekan dulu ke zip. Soalnya kalau RAR kemungkinan nggak bisa diekstrak nanti. Sudah diupload ternyata nggak bisa diekstrak. Saya juga pernah, namanya saya bilang pakai zip. Benar bisa kok buat zip kan. Oke, sambil nunggu kalau nggak ada yang tanya saya cerita-cerita. Jadi nanti tugasnya sudah tahu ya yang praktikum 6 buat DFD ya. Di minggu ke-7 atau pertemuan ke-7 ada videonya tentang DFD, jadi cara membuatnya gimana, apa yang perlu dibuat, silakan dilihat videonya, nanti tanyakan ke saya kalau ada kesulitan. Dan itu berkelanjutan sampai UAS nanti. Jadi nanti UTS ini masih IC kan ya. Nanti yang di UAS baru tugas ya. Nah, tugasnya apa ya? Kelihatan di situ bahwa Anda DFD-nya itu membuat marketplace. Jadi bukan satu kelas yang buat marketplace, satu angkatan ini yang buat ABC. Jadi satu angkatan buat, berarti harus kerjasama bareng-bareng. Makanya DFD-nya juga buatnya bareng-bareng. Saling melengkapi, kurangnya apa ditambahkan, kurangnya apa ditambahkan. Nah berarti nanti ada yang harus dikorbankan teman Anda. Server dari salah satu teman Anda harus ada yang di-share buat dipakai bersama-sama. Ya, misalnya ini punyanya Mas Rifki. Mas Rifki ini kan sudah ada tuh kode igniternya di dalam. Nah, itu yang dikorbankan dipakai bersama-sama oleh satu angkatan untuk buat marketplace tadi. Ya, nanti teman-teman berarti ya buat controller di situ, buat model di situ, buat view di situ. Jadi bukan buat sesuatu yang terpisah nanti jadi satu. Ya, tampilan utamanya satu. Tapi tampilan utamanya ini bisa isinya macam-macam. Ya, misalnya teman A buat controller apa, lah Anda di dalam controller yang dibuat teman Anda itu, misalnya controller home ya, halaman muka itu bisa Anda tambahi fungsi-fungsi lain. Ya, misalnya di home menampilkan barang-barang promo. Anda ingin buat seperti itu ya, Anda buat fungsi promo gitu. Ya, untuk menampilkan barang-barang promo. Anda buat fungsi diskon untuk menampilkan barang-barang yang sedang diskon. Anda buat kategori supaya bisa menampilkan kategori barang-barangnya, misalnya sport, laki-laki gitu ya, barang-barang laki-laki, barang-barang perempuan, barang-barang anak-anak, misalnya kayak gitu. Di home aja jadi ada banyak gitu ya. Ini modular, fungsi modular. Modular itu sebenarnya kalau mau modular sepenuhnya di dalam CI itu harus install HMVC. Saya nggak tahu yang di CI 4 ya. Yang di CI 4 apakah harus install apa sudah termasuk di dalamnya. Tetap pakai ini. Nah, masa kita ganti rek? Nanti ganti mulai lagi dari awal. Install lagi, anu lagi. Anda coba dulu, Anda misalnya teman Anda pengen belajar C4, ya coba Anda beli hosting yang bisa gitu ya. Atau di SEM langsung itu bisa C4-nya. Cuma nggak enaknya saya jadi nggak bisa ngelihat file Anda secara online kan gitu. Soalnya saya lebih suka ngecek
file yang online. Nggak bisa dikerjakan bareng-bareng juga kayak tadi kan. Kecuali ya memang ada satu orang yang beli hosting yang berbayar yang bisa untuk diinstal CI4 gitu ya. Nanti itu yang dikerjakan bareng-bareng orang banyak gitu. Ya silakan, bondo gitu enggak apa-apa. Kan di server Unwa ini kebetulan enggak bisa. Mau ngomong apa? Sudah. Dikerjakan. Oh ya, modular. Jadi supaya modular itu, yaitu tadi, ketika Anda buat, seperti saya bilang di pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwa fungsi itu bisa dipanggil fungsi lain gitu. Jadi ketika Anda buat kode punya Anda sendiri, bisa Anda kasih fungsi sendiri gitu, berbeda dari teman-teman Anda yang lain. Bahkan Anda bisa kasih nama, kan fungsi kan bisa Anda kasih nama nih. Misalnya Rifki, Anda kasih Rifki garis bawah apa? Rifki garis bawah diskon misalnya. Berarti yang buat diskon di home ini adalah Rifki, misalnya itu kan bisa. Jadi modularnya dalam bentuk fungsinya, dalam satu controller yang sama. Soalnya modular yang sebenarnya, itu controller bisa manggil controller. Controller satu manggil controller lain, itu modular yang sebenarnya. Dan itu bagus-bagus saja. Cuma harus install HMVC dan sebenarnya nggak sulit. Cuma takutnya itu teknologi yang sudah nggak pakai lagi gitu. Sudah ada cara yang baru di CodeIgniter 4 dan lain-lain, di Laravel, di yang lain. Jadi menurut saya sih nggak usah dulu lah. Soalnya modularnya enak sih, saya suka. Buat controller manggil controller. Nah, itu aja bocoran tentang WAS-nya. Masih belum? Kok banyak? Udah plugin, apa? Cuma perlu header sama footernya. Header sama footer, bootstrap, JavaScript itu udah masuk bootstrap. CSS sama JavaScript, sama header sama footer guys. Bahkan yang sebelumnya tadi ini Mas Arya itu nggak usah bootstrap, yang offline tapi dia pakai CDN, bootstrap yang online. Ini ngapain? Bukan ini kan tadi? User TTPHP, bukan welcome to. Nah, ini sebelumnya registrasi dikasih header, sesudahnya registrasi dikasih. Tapi registrasi sendiri belum masuk ke rumah. Mungkin teman-teman bisa mulai duluan sebelum masuk Rifki apa Rifki ya? Rifki mulai teman-teman yang lain bisa mulai duluan buat formulir di dalamnya registrasi itu. Di dalam registrasi formulirnya formulir apa ya untuk registrasi untuk pendaftaran user. Itu berarti isinya cuma ada 3 sebenarnya, tapi bisa Anda tambah username, email, sama password. Bisa Anda tambah yang lain, tempat tanggal lahir, terus
asal kota dan lain sebagainya lah bisa tambahkan sendiri. Tapi sementara ini kita pakai 3 aja biar nggak banyak-banyak. Bisa dimulai duluan sebelum ini saja. Masih belum? Lalu kumpul jenis kumpul jenis asli ini loh Apa? Konflik tak? Roots-nya. Ya, diketik. Saya nggak tahu caranya buka langsung dari miring berdua. Halo, sudah bisa WordPress? Kok masih muncul ini? Ini Mas ya? Ini sudah diinstal ya WordPress-nya ya? Press. Sampun. Kok masih muncul itu tadi ya? FTI welcome to dari situ belum. Oh, tadi kok ada file-filenya tadi? File-filenya WordPress. Ya nanti kalau kapan aja install ya, Mas ya. Soalnya tugasnya buka blog saya untuk nilainya. Jadi Anda jelaskan di blognya, ditulis. Anda cuma di learning cuma nuliskan alamat artikelnya dari blognya. Nanti saya baca dari keterangan yang Anda tuliskan. Nanti aja installnya. Dibuka file manajernya lagi. Apa namanya? Ini sudah ada. Nanti perlu dihapus dulu aja ya. Belum install proses ya. Ada tapi install PHP admin jangan dihapus PHP admin. View ya, view registrasi di PHP. Isinya formulir. Jangan lupa di atas sendiri dikasih event, respect. Baru Pak. Iya dong, registrasi. Review ya. Sorry ya, agak konsen. Saya berharap sini kita bisa selesai lebih cepat. Pintu seperti apa sih Mas? Kalau mau buka yang tadi boleh. Itu ada di bawah tuh, tinggal dibuka. PHP Mas. Jadi yang dituliskan di exit itu sebenarnya boleh apa saja ya, nggak harus no direct exit itu terserah mau apa aja. Cuma yang basic itu harus basic. Soalnya itu bukan tulisan, sebenarnya itu ada variabel konstan. Variabel konstan. Karena ini bukan pas
Nanti bawahnya kode-kode HTML. Karena ini bukan controller, bukan model, bawahnya ini background HTML, bukan kelas. Berarti PHP-nya harus ditutup. PHP-nya harus ditutup. Belum ada contohnya. Belum ada contohnya. Gimana terus contohnya PHP? Dipandu teman-teman. Dipandu teman-teman. Ya, ya. Yang ditutup yang itu loh, registrasi PHP. Itu ditutup juga tidak apa-apa sebenarnya. Boleh ditutup. Ya, balik. Oh, lucu. Tanda tanya dulu. Tadi sudah benar loh. Oke, tadi sudah benar loh. Bisa lupa. Ya, ditutup yang registrasi. Ini registrasi di tutup juga. Bawahnya kode-kode HTML. Ditutup kayak tadi loh. Tutup. Nah, bawahnya buat formulir, form ya. Di dalamnya kurung siku ya. Hukumnya FUR. Jangan lupa ditutup formnya. Nah, di dalam form ini punya atribut yang tadi teman-teman lupa nulis itu metode. Atribut itu berarti di dalamnya teks pembuka paket D. Sebenarnya POST-nya boleh kecil, tapi Anda tulis besar semua aja biar membiasakan. POST besar semua. Terus yang lain nggak terlalu penting sih, tapi bisa Anda tambahi kelas. Untuk yang kelas A, kalau kelas B tadi nambah kelas sendiri. Saya lupa apa yang kelas A, kelasnya ya sama kayak yang Oke. Nah, kelasnya itu MT 3, strip 3, minus 3, minus. Nah, biar ada batas atasnya, biar turun ke bawah sedikit. Terus di dalamnya dikasih inputan ya, username, email, password. Betul kan teman-teman? Label, betul. Label. Yang lain, bantu lah. Jangan takut salah. Anda bantu teman Anda, termasuk ngajari kan. Kita ngajari teman kita itu nanti label. LABEL. Kalau kita ngajari teman kita juga jadi tambah pintar. Username, email, password. Label. Atau kalau bukan username ya nickname, terserah. Nah, intinya ada nama yang mau ditampilkan ke layar. Di layar itu muncul nama tersebut. Kalau ada login nanti nama itu muncul atau gimana.
Inputnya di kanan. Input. Nah, dalam kurung itu kayak. Tapi nggak ada penutupnya ya. Kurung siku. Terus di dalamnya ada atribut apa aja teman-teman satu. Dalam teks pembukanya. Ada penutupnya, penutupnya itu tidak ada penutupnya. Tadi teman-teman informatika B ngasih div di dalam div, tapi Anda nggak usah. Ya, nggak harus. Tipe. Buat teman-teman yang sudah buat form, bisa buat database belum. User login ini boleh. Jangan lupa sama dengan apalagi ya, kemarin tadi ini yang lupa itu teman-teman di IT dituliskan tapi name-nya nggak usah koma ya, lihat form itu ada komanya antara metode dan kelas ya. Name itu atributnya, value-nya, nilainya. Tolong dibantu. Yang gampang nggak usah spasi ya. Itu kayak boleh yang lain. Ini bisa ada tambah yang lain ya, maxlen, apalagi placeholder, required kalau mau harus diisi dan lain sebagainya ya. Kalau mau sementara ini dulu ya nggak apa-apa. Atau kita siapkan untuk data biasa. Sekarang kita tambahin dua yang lain, email, password, ya. Ya. Biasanya kan habis ada formulir ada validasi yang sudah diajarkan sebelumnya. Kalau ada pertanyaan tentang validasi boleh silakan. Tapi di sini nanti kita nggak bahas validasi. Ada sama dengannya nanti dibetulkan. Kelas MT3 ini buat apa? Itu jangan mau itu sampai yang lihat form ini mas. Ini form yang ada metode kelas itu form. Tabelnya kosongan gitu. Ada atributnya ya. Ini apa sih? Walaupun nanti kita tambah. Sementara kosong.
Dilihat di atas, inputnya di dalamnya label atau bukan. Jadi silakan teman-teman. Ini informatikanya cuma sini lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang lain kemana? Kalau tidak ada lalu tuliskan. Terus yang lain kemana? Di kelas-kelas lain? Juga 6 ini Pak. Ya, ada 8. Paling banyak 10. Informatika tapi lumayan banyak. Ya, itu apa Pak? Password tipenya password. Nah. Kasih nama. Jadi kalau mau saya gabung Pak ya lumayan banyak aplikasinya. Siapa yang mau? Cepat ya, masuk. Kita gabungkan nggak tahu aja. Nanti tolong dikembangkan aja. Email untuk password. Boleh lah, masuk dulu sebelum terserah. Tidak masalah. Sampai sini apa? Sudah selesai apa? Ada tambahan? Ada tambahan. Input submit. Submit. Ya. Sekarang ke-6 Pak ya? Nah, kerjaan di sini. Siapa namanya? Sekarang nggak ikut saya gitu. Makanya nggak pernah. Yang menangani. Sampai lagi. Yang lain belum ada. Ini apa ini? Ya, kasih. Jadi yang kurang lagi adalah input, type submit dulu. Tidak usah label kayaknya ya, input type submit itu. Untuk apa input type submit? Tombol yang ditekan ya, ketika sudah selesai isi, juga bisa pakai enter sebenarnya kalau sudah selesai isi bisa pakai enter. Isolasi mas ya. Isolasi. Fotonya dikembalikan ke yang punya ya. Jangan kita teruskan saya bawa. Bawa nanti dikembalikan semua. Tanyakan ke teman-teman. Siapa tahu bukan warisan. Ada. Input, tipenya submit. Nggak usah dikasih tulisan, langsung gitu.
Kasih nama boleh. Yang tadi TIP ada namanya, informatika nggak ada namanya. Kasih nama. Terserah namanya apa. Ya sudah jelas. Dijalankan browsernya, dibuka tadi halaman ini, halaman user tadi ya, controller user dibuka di browsernya, di blognya. Ini yang web 2 ini bukan apa, saya tidak tahu, controller welcome mungkin. Mau buka controller user gimana caranya? Gimana kan? Bukan controller user, kalau tidak langsung diketik controller user. Gimana caranya? Nggak tahu. Ya terus, masa nggak pernah buat link kan? Pakai base URL, apa diisinya di base URL? Langsung diketik di belakangnya web 2 user. Tidak ketemu, kenapa? Coba dibuka web 2-nya, folder web 2-nya. Ada aksesnya enggak? Itu ada. Itu apa? Ada aksesnya? Bukan, itu ada aksesnya application. Di web 2-nya ada aksesnya enggak? Belum. Ya di video ya caranya buat. Berarti sebelumnya user dikasih index php dari pengirim user. Sebelumnya web. Ya. Kalau registrasi titik PHP tidak ditemukan, registrasi, ya tulisannya registrasi. Tuh, sampai buka user kan? Buka user ya, bukan itu user. User. Nah, masalah bisa kecil. Ya, kalau bisa kecil itu masalah. Registrasi, tulisannya dilihat, registrasi ya. Lihatin nama filenya. Lihatin nama filenya, nggak diketik, pilih, look, ditonton. Nama filenya ditonton. Ini ada lihat. Apa nama filenya? Adanya registrasi pakai R besar ya. Berarti di view di controller yang dipanggil besar. Ya. Loh, di controller Mas. Di bawah itu sudah ada namanya di bawah. Nah, di bawah itu. Ya. Ini ya Pak. Registrasinya di tengah-tengah dong Mas harusnya. Jadi itu di bawah apa di atas? Ya, dipindah ke atas. Dipindah Mas, bukan di bawah.
Apa CR-nya besar, CR-nya besar. Tapi nggak muncul. Nggak muncul. Di scroll bawah nggak bisa. Nggak ada apa-apa. Nggak muncul registrasinya, nggak muncul. Input-inputannya nggak muncul. Puternya juga nggak muncul. Berarti ada yang salah nggak? Apa yang salah? Apa yang salah ini? Teman-teman bisa bantu? Ada yang salah nggak? Kenapa yang muncul cuma header-nya saja kan? Karena coba dibuka header-nya. Jadi satu itu dibuka. Lihat bawah. Nah itu body HTML-nya ditutup. Coba dihapus. Dihapus. Loh. Oh, review. Ini meta-metanya juga dihapus, Pak. Ngapain? Penutupnya itu loh, penutupnya. Ya, coba saya tampilkan lagi. Tunggu ya, mungkin butuh waktu. Level tulis data akses ke yang lagi coba lagi. Nah, oh benar. Benar lagi, bentar lagi. Ada yang biru. User kasih garis miring setelahnya. Terus muncul itu. Garis miring. Nah, ini kan. Apa gitu kan? Akses file. Garis miringnya lo bilang di belakangnya. Ya muncul kan ya. Dan file tadi soalnya usernya. Tapi tetap belum muncul nih. Apa penyebabnya? Coba registrasinya di apa namanya user.php. User.php.
User TTP-API. User. Diganti nama. Ya bukan user TTP-API itu. Di bawah itu. Registrasinya Anda komentari, Anda kasih komentar biar tak jalan. Ya coba jalan dulu. Sekarang coba yang leadernya yang di ngerti saya. Soalnya itu membuat menunya itu menutup. Menunya itu tipenya adalah absolut. Kalau absolut maka nutupi input-input tadi. Coba di yang leadernya nggak usah, leadernya nggak usah coba. Itu dibuka. Leadernya yang di komen. Tapi tadi sudah meeting, harusnya ini coba dijalankan. Nah ini walaupun ya kalau ditunggu di refresh terus. Ya, karena tadi ketutupan. Padahal tadi sudah saya turunkan meetingnya. Kenapa dapat tidak jalan meetingnya? Coba dilihat fiturnya tadi. Fiturnya, fitur satu. Fitur satu juga. Ini Bootstrap DTCSS-nya 5.0.0 ya, beta. Coba ngambil CDN yang baru itu sudah lama mungkin ya, sudah nggak ada. Coba buka getbootstrap.com. Getbootstrap.com. Terus documentation docs itu terus. Ya itu ke bawah. Bukan yang di kiri, yang kanan, yang tengah itu yang di bawah. Atas itu CSS-nya di copy. CSS di copy. Diganti yang tadi. Link mulai dari baris 9 sampai 14. Semuanya. Iya. Bawahnya juga bootstrap. Itu kayaknya punya sendiri. Ada bisa rekornya. Nggak tahu jadi coba lihat bisa kalau ada yang masalah seperti linknya itu. Linknya kenapa sampai dibiarkan itu? Linknya dihapus. Baris 11. Nah, dipastikan. Oke, sekarang yang kembali ke getbootstrap tadi. Ya, JS-nya itu sudah di copy bawahnya itu di copy. Yang atas saja. Bawah, yang atas. Tapi ini dikopikannya ke footer ya. Ini ditutup, sudah save. Tutup. Iya, dikecilkan. Footer titik belum ada di situ, review seperti PHP review. Waktunya kemana? Habis. Nah, ini belum ada di bawah sendiri itu. Nah, kasih paste. Ya, terus bawah lagi. Tutup bodinya tadi ditutup, tadi kan dihapus ini. Ditutup bodinya. Sama itu ditutup HTML ini. Body BO. Terus ditutup HTML-nya. Nah, display. Di kontrolernya dijalankan lagi kontrolernya. Dilihat kontrolernya. Fiturnya dinyalakan lagi. Kontrol.
user titik ya. Jadi dihapus ya bisa. Coba saja nanti. Kembali ke registrasi DTP coba. Registrasi DTP. Iya, atas ini. MT3-nya kenapa nggak ngefek? Coba ganti MT2. Tapi yang lain terus bawah label itu dikasih kelas, semua label nanti dikasih kelas, label dikasih kelas. Sama kayak atas ini label kelas sama dengan form label. Form minus label. Untuk yang input dikasih form, control, form minus control. Ya. Dikasih kelas sama dengan minus control. L-nya 1. Dikopikan ke bawah-bawahnya, semua label pakai form label, semua input pakai form. Ya, itu juga boleh. Email itu mas. Kenapa itu? Betulnya bukan ya. Bukan itu bawahnya. Label yang harus ke-11. Bukan itu. Harus ke-11. Harus ke-16. Ya. Coba dijalankan lagi. Masih bentuknya gitu ya. Masih ketutupan ya itunya ya. Kalau gitu ke headernya. Header. Ke bawah dibesarkan ya. Kiri ke kiri. Ya, bisa lihat oke. Sedikit ke atas. Nav ya, navnya di kelasnya itu ditambahin. Navnya ditambahi MB, ya di nav itu kelas, dan di dalamnya kelas sudah ada kelasnya mas, sudah ada kelasnya. Di dalamnya ditambahi MB minus 3, di dalamnya kelas. Tentang efeknya ya. Soalnya ini masuk ke fixed stop soalnya. Ya gitu di internet. Masih ya, berarti ke bawah. Di tadi di bawahnya nah. Ini ngakali fixed stop ya. Bawah terus. Bawahnya nav itu. Tapi navnya kok disitu nggak dikenali? Ada yang salah ya? Itu LI-nya tutup LI yang mana ini? Buat di situ LI itu ditutup itu LI-nya ditutup LI yang itu dihapus. Yang ini pak. Nggak tahu tutupnya siapa. Oke, sudah benar ya. Bawah navnya. Entar ada body di sini. Di kelas
-3. Cuma untuk menurunkan itunya sama dengan -3. Ya, sama dengan nah, div-nya ditutup. Ya, nah, bicaranya harusnya turun. Sudah top 3. Turun langsung sedikit sekali. Tasnya diganti deh, style. Dihapus itu. Kasih petik-petik. Dalamnya petik margin. Titik 2. 10. X. Titik koma. Isi. 10 pixel tambah 10 pixel kan 20 pixel. Masa kurang? Kurang. 25. Biar 100. 25 dan 50 gitu. Nggak turun ya, ke budget. Kurang. Ya biar 100 gantinya 50. Tapi buatnya 100 wes. Besaran itu. Ini boleh betulkan CSS-nya orang. Ya, jadi kalau buat fix stop jangan lupa dikasih penggang lega ya. Ketutupan. Sama fix button juga gitu, jangan sampai bawahnya nggak dikasih penggang, itu nggak dikasih jarak, nanti konten yang paling bawah sendiri akan ketutupan. Oke. Ya gitu, tahu dari mana kode-kode bootstrap-nya. Jadi bisa dari get bootstrap dokumen tadi. Jadi habis ini bisa nyari dari sini, di kiri atas itu ada search, kiri atas, kiri itu yang tangan kiri itu Mas ya, tangan yang buat search itu loh, search itu loh. Nah, ini ada bisa nyari-nyari ya, kayak tadi MT itu apa? MT itu bukan nyari ya, itu di margin, ketik margin atau yang margin and padding itu atau spacing itu ya, itu untuk tahu Anda ngasih jarak-jaraknya ya Mas ya. Ini bukan yang lain ya, padding itu ya, itu MT, MB itu artinya apa, ML itu apa, margin left, dari situ. Terus tadi form control itu ya cari form di situ. Karena sudah ya di bawah gitu. Itu ada form control itu buat apa, ada penjelasannya di situ ya. Atau mau di setting satu baris bukan cuma untuk satu hal, mau dipakai untuk dua hal, bagaimana caranya? Bisa dipelajari sendiri di sini. Untuk kode creator-nya sendiri, kodenya ya di dokumentasi yang kode creator silakan kita sendiri dicari aja. Soalnya kalau masuk ke dokumentasinya kode creator yang 4, kemudian tadi kode creator pasti query Google. Ya, di situ nanti ada versi 3 yang punya.
Materi lanjutannya saya akan teman-teman Anda yang lain. Soalnya materinya ini belum masuk ke input datanya. Masih buat formnya ya. Jadi saya nggak jelaskan lagi, tolong nanti saya upload, tapi yang TIA sudah ya. Nanti yang TIP hari ini saya upload, tolong dilihat lanjutannya di video ini. Mungkin itu saja. Ini teman-teman. Oh ya, ini masih ada tetap. Bukan ya? Mana? Yang itu mana? Yang itu mana? Tapi itu mana? Tapi itu mana? Kita saya yang materinya ada di tempat. Itu materi tambahan loh. Itu bukan materi ini harusnya materinya mata kuliah lain. Buat yang belum ada belajar. Apa sih? Boleh. Ya, saya itu mata kuliah lain tapi boleh lah. Kalau kurang jelas, caranya boleh aja. Hanya kita sudah kelebihan 10 menit. Makanya kalau digabung B sama C nanti kan saya kasih jeda 30 menit untuk ganti kelas. Biar kita nggak terusuk. HP-nya jangan ketinggalan ya. Dibahkan ya. Yang lama dijalankan ya auto. Ini kelas manusiawi. Ini ada yang baru semua. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Siapa yang belum ke depan suruh ke depan ya.